Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fadil Adila, NIM 2221010-241. Di sini saya akan menjelaskan makalah dari kelompok 4, yakni fonologi. Sebelum saya menjelaskan fonologi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertian fonemik. Fonemik adalah bagian dari fonologi yang merupakan bidang linguistik. Fonemik mempelajari suara bahasa serta memperhatikan manfaat bunyinya sebagai pembedaan dan makna. Hal tersebut yang menjadikan perbedaan fonetik dan fonemik, yang mana fonetik hanya meneliti bunyi terhadap umumnya, tidak memperhatikan apakah bunyinya tersebut ada perbedaan atau tidak. Tujuan kajian fonemik ialah fonem, yaitu bunyi atau suara bahasa yang menjadi perbedaan dari arti kata, yang mana fonem yaitu bunyi atau suara yang fungsional, yaitu bunyi, suara, bahasa yang membedakan makna dan katanya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang asumsi identifikasi fonem. Fonem adalah bunyi paling kecil dalam bahasa yang dapat dibedakan makna dengan bentuk linguistik yang paling kecil dan dapat perbedaan dari makna. Wujud fonem bukan cuma menyerupai bunyi-bunyi segmental baik vokal maupun konsonan, namun dapat juga dalam bentuk unsur suprasegmental baik tekanan, nada, durasi maupun jeda. Bahkan kedatangan unsur suprasegmental sangat tidak mungkin bisa dipisah sama bunyi-bunyi segmental. Namun selagi dapat dibuktikan secara empiris selaku unsur yang merupakan perbedaan makna, maka dapat dikatakan fonem untuk mengidentifikasi sebuah fonemik. Kita harus mencari sebuah kata yang mengandung bunyi tersebut, lalu membandingkannya dengan kata lain yang mirip. Selanjutnya saya akan membahas tentang perubahan fonem atau bunyi. Penyampaian sebuah fonem bisa berbeda-beda dikarenakan sangat tergantung pada lingkungannya atau terhadap fonem lainnya yang ada di sekitarnya. Terhadap beberapa yang dapat merubah fonem epentesis, yaitu asimilasi dan disimilasi, netralisasi, dan akrifonem, umlaut, dan harmoni vokal, kontraksi, serta hilangnya bunyi. Matelis Muslik mengemukakan bahwa dalam premis telah disebutkan bahwa bunyi-bunyi lingual condong berubah karena lingkungan. Dengan demikian, perubahan bunyi tersebut bisa berdampak pada dua kemungkinan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang asimilasi dan desimilasi yang telah disebutkan tadi. Asimilasi adalah peristiwa berubahnya sebuah bunyi menjadi bunyi yang lain, sebab akibatnya dari bunyi yang ada di lingkungannya, sehingga bunyi itu menjadi sama dengan bunyi mengaruhinya. Misalnya, kata Sabtu dalam bahasa Indonesia lazim diucapkan Sabtu, di mana terlihat bunyi B berubah menjadi P. Sebagai akibat perubahan bunyi, T yang tak bersuara berubah menjadi P, yaitu bunyi tidak berbeda suara. Halnya dengan proses asimilasi, dalam proses disimilasi perubahannya menyebabkan dua buah fonem yang sama menjadi fonem yang berbeda. Dalam bahasa Indonesia, misalnya kata cipta dan cinta berasal dari bahasa Sunsakerta. Kita lihat bunyi TT pada kata kita berubah menjadi bunyi PT.
pada kata cipta dan menjadi bunyi nt pada kata kita. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kontras. Kontras adalah penghilang bunyi fonemis sebagai akibat upaya penghematan atau ekonomisasi pengucapan. Misalnya kata tidak diganti dengan kata tak, atau tidak ada diganti dengan tiada. Kata bagaimana diganti dengan gimana. Penghilang beberapa fonem tersebut dianggap tidak baku oleh Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Kontras fonemik mengacu pada perbedaan fonetik minimal, yaitu perbedaan kecil dalam bunyi ujaran. Yang membuat perbedaan dalam cara bunyi tersebut dirasakan oleh pendengar, dan karenanya dapat menyebabkan interaksi skala mental yang berbeda untuk kata-kata. Kemudian saya akan menjelaskan tentang alofon, yang mana bunyi-bunyi yang merupakan realisasi dari sebuah fonem seperti bunyi P dan P. Untuk fonem bahasa Inggris, P pada kata pace dan space disebut alofon fonem P. Seperti juga dengan identitas alfonem juga hanya berlaku pada suatu bahasa tertentu dengan cara membandingkan bunyi pada distribusi komplementer. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang pasangan minimal. Pasangan minimal adalah fonem yang dapat dipakai sebagai alat pemain bahasa, sebab pengertian permainan bahasa adalah adanya upaya yang dilakukan oleh penutur bahasa dalam mempermainkan bahasa. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.